Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firdananda. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara, sebanyak 4 orang staf pemerintah Provinsi Jawa Barat mendatangi area Humas Remains Angkasa Pura II Tangerang pada Jumat 10 Juni hari ini. 3 dari 4 orang utusan Pemprov Jabar tersebut terlihat mengenakan pakaian batik dan seorang lainnya memakai seragam berwarna coklat. Mereka mendatangi gedung kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta dengan mengendarai kendaraan dinas plat merah milik Pemprov Jawa Barat dengan nomor polisi D1457E. Setibanya di area kargo jenazah sekitar pukul 10 dengan menggunakan mobil kijang berwarna hitam. Salah seorang staf Pemprov Jabar mengatakan tujuan kedatangannya ke Bandara Soekarno-Hatta untuk mengurus kepulangan jenazah Emeril Han Mumtaz, putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Gilbert Semsandro yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gilbert. Ya, Firda. Putra dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Putra dari Ridwan Kamil, akhirnya mendapat kesaksian polisi di Swiss yang mengabarkan bahwa jenazah dari putra sulung Gubernur Jawa Barat tersebut ditemukan pada Rabu 8 Juni 2022 pagi waktu tempat kemarin. Nomor tersebut dipastikan setelah konfirmasi kepada Ridwan Kamil sendiri dan juga istrinya Natalia Pranarsya. Dan direncanakan setelah penemuan jasad dari anak dari Ridwan Kamil tersebut, Ridwan Kamil rombongan Ridwan Kamil dan keluarga akan membawa jenazah putranya Emeril Han Mumtaz pada rencananya berangkat Sabtu besok dan tiba pukul hari Minggu 12 Juni 2022. Namun demikian belum diketahui kapan pastinya tiba pesawat dari rombongan Ridwan tersebut. Tadi disampaikan oleh salah seorang staf dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tadi pagi sempat terlihat mendatangi gedung kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, yang mana memang para penumpang yang bawa keluarganya ataupun membawa jenazah keluarganya dari luar kota masuk ke wilayah Bandara Soekarno-Hatta ini harus melalui kargo jenazah ini. Dan terlihat mobil dinas dari pemerintah provinsi bernomor polisi D1457E tiba di kargo jenazah Bandara kita sekira pukul 10.45 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan mobil yang berwarna hitam. 4 orang staf dari Pemprov Jabar tersebut masuk ke dalam. Dan salah seorang dari Pemprov Jabar tersebut setelah keluar dari gedung Humas Remains ini mengatakan tujuannya untuk mengurus keperluan putra dari Ridwan Kamil sendiri yang kemarin jenazah ditemukan dan diperkirakan akan tiba pada Minggu 12 Juni 2022 lusa. Rencana kepulangan itu diketahui setelah rencana malam dari hari ini dilakukan pada hari Senin. Namun demikian, salah seorang staf tersebut mengaku belum mengetahui agenda penerbangan pesawat secara pasti dari Ridwan Kamil sendiri. Pasalnya saat ini pihak Kedutaan Besar Indonesia sedang melakukan pengurusan kepulangan dari jenazah sendiri. Dan hal itu dilakukan memang karena agenda dari Gubernur Jawa Barat sendiri Ridwan Kamil ditentukan secara tiba-tiba, tidak tersusun sejak seperti biasanya sejak jauh-jauh hari, dan dipastikan nantinya setelah pengurusan berkas untuk RS sendiri selesai dilakukan, Ridwan Kamil akan membawa putra sulungnya tersebut langsung pulang ke Indonesia, yang pasti dilakukan secepatnya dari pendapat dari salah seorang staf dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Gilbert dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ribuan nasabah yang menjadi korban Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atau NMSI mendesak aparat mengusut tuntas kasus investasi bodong yang merugikan ribuan mitra koperasi. Aspirasi para nasabah tersebut disampaikan dengan mendatangi Mapolres Kediri Kota.
Korban juga mempertanyakan perkembangan penyidikan kasus yang merugikan mitra hingga 500 miliar rupiah tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Didik Masudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Didik. Ya, selamat sore rekan Firda dan Tribuner sekalian. Jadi kedatangan perwakilan mitra korban Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia ini mewakili sekitar 8.000 anggotanya yang menjadi korban investasi bodong dari koperasi ini. Dan diduga ditaksir kerugiannya mencapai di kisaran 500 miliar sampai dengan 1 triliun. Dan koperasi ini skopnya merupakan koperasi nasional, jadi punya struktur yang kepengurusan sampai ke sejumlah provinsi. Setidaknya ada 11 provinsi yang di mana ada masyarakat yang menjadi korbannya. Nah, kedatangan perwakilan korban ini ke kantor Polres Kediri Kota untuk mempertanyakan tindak lanjut dari laporan yang telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pengurus koperasi, karena laporannya saat itu jadi melaporkan ketua koperasi yang diduga kabur melarikan diri membawa aset dari koperasi. Nah, dampak dari kejadian ini, kemudian koperasi mengalami gagal bayar, sehingga ribuan anggotanya yang sudah berinvestasi ini tidak dapat apa-apa, dan malahan uangnya yang nilainya sampai ratusan miliar ini hilang, tidak tahu kemana larinya uang ini. Perwakilan ini diwakili oleh Ibu Sri Hartini, salah satu mantan agen dari koperasi, berharap aparat kepolisian segera bertindak untuk mengusut tuntas kasus dari investasi bodong yang telah merugikan masyarakat kalangan bawah ini. Perlu diketahui, jadi sebagian besar daripada korban-korban ini merupakan orang di desa-desa, orang petani yang mereka menjual sawahnya untuk berinvestasi dengan harapan segera dapat kembali modal, namun ternyata yang terjadi justru modalnya hilang tak tersisa dan sekarang mereka kebingungan untuk mendapatkannya. Dan mereka berharap pengurus koperasi dan pihak-pihak yang terlibat dari kasus koperasi ini segera diusut tuntas, karena sejak dilaporkan awal Januari lalu sampai sekarang ini belum jelas perkembangannya. Dan setelah menemui penyidik di Kepolisian Polres Kediri Kota, perwakilan korban mendapatkan penjelasan bahwa petugas akan menerbitkan DPO, daftar pencarian orang yang berkaitan dengan masalah koperasi ini. Selain itu juga petugas penyidik juga meminta 5 orang perwakilan korban untuk menjadi penghubung guna melengkapi berkas-berkas penyidikan yang saat ini sedang berlangsung. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Didik Masudi dari surya.co.id atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Sri Hartini, juru bicara perwakilan korban investasi bodong koperasi NMSI. Berikut liputannya untuk Anda. Koperasi melarikan diri. Kami semua korban sudah melaporkan kepada Polres masing-masing, bahkan ada yang sudah lapor ke Polda. Tetapi hingga sampai saat ini belum ada kejelasan gitu. Prosesnya itu sampai di mana, kemudian Anton itu indikasinya di mana, kemudian keterlibatan pengurus itu sampai di mana. Karena jujur yang namanya koperasi itu kan tidak mungkin dia berjalan oleh ketua tunggal. Otomatis di situ ada yang namanya sekretaris, ada yang namanya bendahara, ada yang namanya pengawas, dan lain sebagainya. Lalu di mana fungsi daripada kepengurusan itu? Ketika ada kasus, semua dilimpahkan kepada orang yang sudah lari, itu kan sebuah big question untuk kita semua anggota. Sedangkan pada saat koperasi itu masih berjalan, pengurus ini mengetahui, pengurus ini mengelola semuanya. Namun ketika ada kasus seperti ini, kenapa kok seolah-olah pengurus itu cuci tangan bahwasanya, oh semuanya Pak Anton, itu kan lucu sekali. Dan
kami berharap polisi bisa mengusut tuntas kasus ini, termasuk siapapun yang terlibat, termasuk pengurus siapapun yang ada indikasi ikut kejahatan Anton ini. Ini terkait pembayaran apa? Untuk pembayaran kemitraan budidaya Kelanceng. Ada berapa nilainya, kira-kira berapa, Bu? Kalau untuk kerugian masing-masing korban variatif, karena kan kemitraan itu bebas. Ada yang mulai dari ratusan ribu, jutaan, ratusan juta, ada yang miliar juga ada. Total kira-kira sampai Untuk berapa? total semua korban sekitar 8 ribuan orang anggota untuk seluruh Indonesia. Kalau Nilainya? untuk nilainya sekitar 500-an miliar sampai 1 triliun. Kami tidak bisa merinci detail, mengingat anggotanya ini kan terpisah kota, terpisah provinsi, dan kita tidak semuanya saling kenal. Cuma berdasarkan dari putusan Pailit Pengadilan Negeri Surabaya, korban yang sudah melapor ini, yang sudah melapor saja sekitar 500-an miliar. Kecamatan Bina Widya merupakan satu wilayah yang terdampak banjir di Kota Pekanbaru. Proses penanganan banjir di kecamatan itu pun menjadi perhatian. PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun menegaskan bahwa penanganan sampah dan banjir menjadi perhatian pemerintah kota. Apalagi hal ini menjadi catatan dari Gubernur Riau karena merupakan prioritas yang mesti segera ditangani. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando. Oke, terima kasih Firda. Selamat sore juga Tribuners. Kami dari Pekanbaru, Tribuners melaporkan bahwa di Kota Pekanbaru di beberapa wilayah saat ini masih berpotensi terjadi banjir, Tribuners. Dan dari 15 kecamatan, satu di antaranya adalah Kecamatan Bina Widya yang saat ini menjadi perhatian terjadinya banjir di Kota Pekanbaru. Karena kawasan ini merupakan kawasan padat penduduk dan memang cukup ramai masyarakat yang tinggal di kawasan ini, dan juga kawasan di Bina Widya ini juga merupakan kawasan pusat bisnis di pinggiran Kota Pekanbaru, Tribunas. Dan seperti diketahui Tribunas, PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun kemarin sudah melihat langsung di beberapa titik tempat kawasan-kawasan yang terjadi potensi banjir, terutama saat terjadinya hujan deras atau hujan dengan intensitas tinggi di Kota Pekanbaru, Tribunas. Dan beberapa kawasan tersebut, satu di antaranya ada di Simpang Arengka, Tribunas, di Kota Pekanbaru, Tribunas, dan juga di beberapa titik lainnya di kawasan Kecamatan Bina Widya. Dan PJ Wali Kota Pekanbaru sendiri sudah melakukan koordinasi, Tribunas, dengan berbagai pihak, terutama pihak kelurahan dan juga pihak kecamatan. Apalagi kemarin PJ Wali Kota Pekanbaru juga melakukan silaturahmi dengan tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Bina Widya, maksud kami, Tribunas. Dan tokoh masyarakat juga menyampaikan hal serupa bahwa mereka ingin nantinya pemerintah Kota Pekanbaru bisa melakukan upaya untuk mencegah terjadinya banjir di wilayah kecamatan mereka, Tribunas. Dan pihak pemerintah kota sendiri saat ini menyadari bahwa memang belum penanganan banjir memang belum dilakukan secara menyeluruh, Tribunas, karena memang dengan kondisi yang terbatas di pertengahan tahun ini, Tribunas. Namun PJ Wali Kota tetap berkomitmen, Tribunus, dalam upaya mencegah banjir. Apalagi memang sudah ada arahan dari Gubernur Riau bahwa permasalahan banjir dan juga sampah menjadi prioritas bagi PJ Wali Kota Pekanbaru untuk dituntaskan dalam selama menjabat sebagai PJ Wali Kota, Tribunus. Dan beberapa penyebabnya, Tribunus, disampaikan oleh tim dari Dinas PUPR juga, Tribunus, kemarin, dan juga hasil tinjauan dari PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun, Tribunus, di lapangan. Di antaranya persoalan-persoalan yang menyebabkan terjadinya banjir adalah di ruko-ruko, Tribunus, kebanyakan di depan ruko tidak ada drainase yang terbuka sehingga bisa dilakukan pembersihan ketika hujan reda, Tribunus, sehingga dikhawatirkan banyak sampah di drainase-drainase yang ada di depan ruko tersebut. Kemudian di beberapa drainase, Tribunus, terdapat titik-titik drainase yang belum bisa dilakukan pengerukan atau pembersihan terhadap endapan-endapan atau sedimen-sedimen yang sudah berada di sana bertahun-tahun, Tribunus, karena memang keterbatasan peralatan dan juga keterbatasan kewenangan dalam melakukan proses normalisasi di beberapa drainase, Tribunus. Namun pemerintah Kota Pekanbaru tidak
diam begitu saja. Jadi pemerintah kota tetap berupaya melakukan pembersihan terhadap drainase-drainase, terutama di titik-titik banjir. Dan terbukti Tribunas beberapa waktu lalu saat hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur Kota Pekanbaru, beberapa wilayah di Kecamatan Bina Widya, khususnya di Jalan HR Subrantas, Tribunas, di kondisi banjirnya tidak terlalu tinggi, Tribunas. Namun pihak pemerintah Kota Pekanbaru tetap berupaya, Tribunas, untuk mencegah terjadinya banjir. Dan PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun juga menyampaikan, Tribunas, agar nantinya penanganan banjir ini juga melibatkan semua pihak. Ia mengajak pihak kelurahan dan kecamatan serta RT RW dan juga masyarakat ikut bahu-membahu dalam upaya mencegah terjadinya banjir di wilayahnya masing-masing. Satu di antaranya dengan memastikan saluran air atau drainase yang berada di lingkungannya berfungsi dengan baik sehingga bisa mengaliri air dan tidak menumpuk di satu tempat sehingga menyebabkan terjadinya banjir di wilayah ataupun pemukiman tersebut. Begitu laporan dari Kota Pekanbaru. Firda, kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Fernando atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan Fernando dari PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun. Berikut liputannya untuk Anda. Jika kita dilantik, itu program kita memang ingin membuat Kota Pekanbaru kembali nyaman, banjir sampah. Itu di samping arah gubernur juga memang udah kami ingin. Karena ya saya udah lama lahir di sini, besar di sini juga, terus saya ingin juga kota ini jadi lebih baik. Gitu. Banjir ini memang awal kita udah pernah buat master plan kemarin ya. Tapi saya dalam waktunya dalam setahun ini saya mungkin rasanya kita bisa laksanakan, bisa tuntaskan. Maka kita cari upaya yang paling cepat. Kita perhatikan drainase parit yang ada di seputaran jalan. Ini yang coba kita bersihkan. Yang kemudian ini ada yang berhasil. Ada yang berhasil itu banjirnya yang selama ini semeter menjadi 3 cm. Tapi ini udah mulai. Tapi saya yakin sama saya ini semuanya penyumbatan sampah yang ada di parit-parit drainase. Makanya saya minta juga pengawasan dari Pak RT RW Lurah. Ketika ada masyarakat ingin membuang, pengguna jalan yang ingin membuang sampah, parit itu dong ditegur, dilarang. Pak, untuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto meninjau pengungsi di Stadion Manakara, Jalan Barudin Lopa, Kecamatan Mamuju, Sulbar. Selain menyalurkan bantuan logistik kepada para pengungsi, BNPB Pusat juga menyalurkan bantuan dana siap pakai atau DSP sebesar 1 miliar rupiah. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar, ada Habludin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Habludin. Ya, betul sekali rekan dan Tribuners dimanapun Anda berada dapat saya informasikan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat telah menyalurkan bantuan logistik kepada para pengungsi pasca gempa 5,8 magnitudo menghantam Kabupaten Mamuju pada hari Kamis 8 Juni 2022 lalu. Dan para pengungsi yang berada di Stadion Manakarta Mamuju ini mendapat bantuan dari BNPB Pusat, baik itu berupa 300 paket rendang dan alat perlengkapan lainnya seperti mie instan, beras, dan ada juga perlengkapan bayi. Namun Tribuners dapat saya sampaikan bahwa selain logistik yang disalurkan oleh BNPB Pusat ini, BNPB Pusat juga menyalurkan dana siap pakai, di mana dana siap pakai ini sebesar 1 miliar yang dibagi ke 4 instansi. Baik itu dari Pemprov Sulawesi Barat mendapat 250 juta, dan Pemkab Mamuju mendapat 250 juta, dan Kabupaten Majene mendapat 250 juta, dan Polda Sulawesi Barat mendapat 100 juta, dan Korem 142 Tatak mendapat 150 juta rupiah, dan totalnya itu 1 miliar rupiah. Dan dapat saya informasikan bantuan yang diberikan oleh BNPB Pusat ini akan digunakan di masa tanggap darurat yang dimulai dari hari kemarin, Kamis 9 Juni 2022 sampai tanggal 14 Juni 2022 mendatang. Sehingga dalam proses
tanggap darurat ini Pemprov maupun pemerintah kabupaten dan instansi lainnya ikut serta dalam melakukan pendataan untuk kerusakan yang terjadi pasca gempa 5,8 magnitudo menghantam Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Kabupaten Majene. Dan dari informasi yang kami dapatkan saat ini, beberapa warga yang terdampak yang sekitar 1.000 lebih yang mengungsi di Stadion Manakara sudah mulai berangsur mulai kembali ke rumahnya masing-masing, dan pihak pemerintah berharap tidak adanya lagi gempa susulan yang bisa saja datang kapanpun itu, sehingga pihak pemerintah juga memastikan kebutuhan masyarakat di selama pengungsian akan terpenuhi selama masa tanggap darurat ditetapkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Habludin dari Tribun Sumber atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Legend TNI Suharyanto. Berikut liputannya untuk Anda. Akan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Inilah yang tadi yang ditanyakan oleh rekan media, nanti rumah-rumah itu akan diperbaiki oleh pemerintah. Dilihat kategorinya, yang rusak sedang, rusak berat, rusak ringan. Rusak berat akan mendapat bantuan dana 50 juta, rusak sedang dan rusak ringan kami akan koordinasi dengan gubernur. Kalau pemerintah provinsi bisa untuk yang rusak ringan, ya kami yang rusak berat. Tapi kalau tidak bisa, nanti kita bicarakan untuk untuk korban gempa yang tahun lalu yang belum dapat bantuan ini sampai sekarang untuk korban gempa yang tahun lalu tidak benar kalau belum dapat bantuan. Semuanya sudah dapat. Rumah yang rusak itu sudah ada 3 tahap. Yang sudah keluar anggarannya ada 9.000 rumah. Yang dalam proses ada 16.000. Ini masih proses verifikasi antara pemerintah Kabupaten Mamuju khususnya dengan BNPB, dan nanti belum selesai verifikasi ada lagi gempa yang ketiga nanti akan digabung. Kemudian kami pun terus memonitor pelaksanaan penanganan gempa di sini. Secara terbatas kami juga memberikan bantuan anggaran ke provinsi, ke TNI, ke Polri, ke pemerintah kabupaten, sifatnya dalam rangka mendukung kegiatan awal dalam proses tanggap darurat. Nominalnya Pak? Anggarannya sama? Nominalnya tadi kan sudah disampaikan, nanti tanya temennya. Izin Pak. Semuanya ini kan tadi sudah dilihat. Izin dan tahun 2021 itu rusak ringan 10, 25 sedang 50 yang berat. Apakah sama dengan gempa kali ini atau seperti apa? Sama, itu sudah program dari pemerintah. Baik gempa di Mamuju. Kegiatan manasik haji massal khusus calon jemaah haji asal Tarakan berlangsung di ruang serbaguna kantor Wali Kota Tarakan pada Kamis 9 Juni kemarin. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul memberikan pengarahan langsung kepada total 68 calon jemaah haji yang dijadwalkan akan berangkat 29 Juni 2022 mendatang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Andi Pausiah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan Firda, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar rekan Firda, kegiatan manasik haji massal khusus calon jemaah haji asal Tarakan berlangsung di Gedung Serbaguna Pemkot Tarakan pada Kamis 9 Juni 2022 kemarin pagi. Dalam hal ini Wali Kota Tarakan Dr. Hairul M.Kes memberikan pengarahan langsung kepada total 68 calon jemaah haji yang dijadwalkan akan berangkat pada 29 Juni mendatang. Adapun kegiatan ini dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Kota Tarakan. Ia berpesan agar kepada seluruh calon jemaah haji yang akan berangkat nanti harus mempersiapkan fisiknya sejak dari saat ini dan juga menjaga kondisi kesehatannya agar pergi sampai ke Jeddah dengan selamat dan pulang kembali ke tanah air dengan selamat. Adapun ditemui usai memberikan pengarahan kepada
68 calon jemaah haji asal Tarakan ini dikatakan Khairul sendiri memang untuk kuota yang dijatahkan untuk Tarakan tahun ini berkurang. Ini disebabkan karena adanya pengurangan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi di mana tahun-tahun sebelumnya berjumlah sekitar 3 juta dan tahun ini untuk pertama kali uji coba dibuka 1 juta dan ini tentu berdampak pada jatah yang diberikan kepada pemerintah Indonesia lebih terkhusus kepada Kaltara dan Kota Tarakan. Jika biasanya Tarakan mendapatkan kuota sekitar 150-an jemaah, tahun ini hanya mendapat sekitar 68 jemaah. Sehingga juga berdampak pula terhadap adanya pembatalan terhadap beberapa jemaah yang berusia di atas 65 tahun. Adapun dia juga berpesan kepada calon jemaah agar menjaga nama baik di mana mereka membawa nama baik Indonesia dan menjadi duta bangsa sehingga segala perilaku yang ada di sana bisa mencerminkan bangsa Indonesia sendiri. Kemudian dikatakan Bapak Muhammad Aslam, Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Tarakan untuk Halo rekan Andi. Juni mendatang sebanyak sekitar halo. Ya, silakan dilanjutkan rekan Andi. Ya, dikatakan Haji Muhammad Aslam, Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Kota Tarakan. Untuk data Kaltara sendiri total ada sekitar 190-an jemaah yang berangkat dan Tarakan ada sekitar 68 jemaah dan mereka akan berangkat pada tanggal 29 Juni bertemu dengan rombongan dari semua akan tergabung dalam 360 orang yang ada di kloter 7 atau kloter terakhir pemberangkatan haji pada tanggal 29 Juni 2022 mendatang menuju Jeddah dan ke Arab Saudi. Adapun dikatakan Muhammad Aslam sendiri, memang rata-rata mereka sudah melaksanakan vaksinasi sampai dosis kedua, bahkan ada yang sudah sampai dosis ketiga atau booster. Dan memang untuk pembatalan, ia membenarkan bahwa tahun ini ada sekitar 6 orang yang batal berangkat dikarenakan adanya pembatasan usia. Namun, dia meluruskan bahwa adanya pembatasan usia itu hanya uji coba yang dilaksanakan oleh pemerintah Arab Saudi dan ia berharap di tahun depan ada perubahan kebijakan sehingga mereka yang sudah masuk dalam daftar antri untuk pemberangkatan haji selanjutnya di tahun mendatang baik yang berusia di atas 65 tahun ke atas bisa ikut kembali berangkat dan tidak ada lagi pembatalan. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Andi Bausia dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Wali Kota Tarakan, Dr. Khairul dan juga Muhammad Aslam, Kasih PHU Kemenak Tarakan. Berikut liputannya untuk Anda. Itu bukan harapan kami, harapan seluruh masyarakat sebenarnya, seluruh umat Islam ini ya kalau bisa sebenarnya kuota itu lebih banyak. Itu lagi ini kan kebijakan dari negara Arab Saudi, sehingga kita ya mengikuti apa yang diputuskan oleh sana, karena kuotanya tahun ini kan diturunkan tinggal 1 jutaan dari 2 juta lebih boleh sampai 1 juta, sehingga berimbas juga ke seluruh daerah yang dulunya kita dapatnya sampai 150-an, sekarang kan sisa 68, sehingga itu lebih hanya 40% lebih. Ya, ini tentu akan semakin memperpanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antrian calon jemaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji. Sudah salah. Di tanah air, nanti ngumpul di mana, terus sampai ke Balikpapan, terus sampai di sana dalam pesawat dan sampai Arab Saudi sampai kembali itu nanti kita kasih gambaran yang lebih rinci, termasuk nanti nginapnya di hotel mana. Itu hotelnya jamaah haji Kaltara itu namanya Al-Kiswa Tower. Al-Kiswa Tower itu muatnya 20.000. Jadi dulu tahun sebelumnya 2019 ada jamaah haji sesat di sering banyak jamaah haji yang sesat di hotel itu, tapi ada yang 3 hari di dalam situ padahal hotelnya di situ. Bayangkan, jangankan di luar, di hotel sendiri bisa sesat karena hotelnya begitu besar, hotel kita nanti di Mekah. Nah, jadi pelaksanaan kita ini insya Allah 1 hari aja, dimulai jam tadi pembukaan sampai kemungkinan sampai jam 2 paling lama.
Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan menggelar rapat kerja di Kota Manado, Provinsi Sulut pada Kamis 9 Juni. Gubernur Oli Dondo Kambe diwakili oleh PJ Sekprov Sulut, Napraseno hadir dalam kegiatan ini. ADPMET menjadikan Sulut sebagai lokasi penyelenggara Raker ADPMET 2022. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Rio Nur yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rio. Ya, terima kasih rekan Firda. Jadi rapat kerja Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan itu diselenggarakan di Kota Manado. Ada beberapa perwakilan dari beberapa daerah penghasil migas dan energi terbarukan. Kemudian di situ hadir Gubernur Sulawesi Utara diwakili oleh penjabat Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Pak Presiden Hadi, di mana Pak Presiden Hadi ini membuka kegiatan Raker ADPMET 2022. Di sini Sulut sendiri sebagai tuan rumah sebenarnya bukan termasuk daerah penghasil minyak dan gas. Namun Sulut sendiri cukup berhasil dalam pengembangan energi terbarukan yang sudah di atas rata-rata nasional, di mana ada beberapa sejumlah energi terbarukan yang dikembangkan di Sulut, misalnya energi panas bumi, energi tenaga surya, ada juga energi tenaga air, dan ke depan akan dikembangkan energi dari pembangkit listrik dari sampah. Nah, salah satu isu yang ada di ADPMET ini adalah soal dana bagi hasil ke daerah, di mana ada beberapa daerah mengeluh walaupun Pertamina khususnya yang mengelola minyak untuk menghasilkan minyak dan gas itu, namun daerah ternyata ada daerah yang 2 tahun belakangan ini tidak menerima bagi hasil. Misal ada perwakilan dari Sumatera Selatan yang menyampaikan bahwa sudah sejak tahun 2020 hingga 2021 sebagai daerah penghasil minyak, tapi tidak menerima bagi hasil dari pemerintah pusat. Itu yang menjadi pertanyaan yang diharapkan dalam rapat kerja ADPMET 2020 ini bisa dicarikan solusi agar daerah juga bisa menerima bagi hasil. Kemudian untuk Sulut sendiri sudah ada bagi hasil khusus pemanfaatan energi terbarukan. Nah, cuma menurut yang disampaikan oleh Sekretaris Provinsi Presiden Hadi, bahwa ada payung hukum yang belum memayungi soal bagi hasil yang lebih detail tentang energi penghasil energi Sulut sebagai daerah penghasil energi terbarukan. Nah, ke depan kiranya lewat momen rapat kerja ADPMET ini bisa menghasilkan regulasi-regulasi yang bisa menunjang keuangan daerah lewat bagi hasil. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Rio, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kejaksaan Negeri Tanggamus menggelar kegiatan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap pada Rabu 8 Juni. Kegiatan tersebut disaksikan oleh Forkopimda, Kapolres diwakili oleh Kasat Reskrim, kemudian Kepala BNN, Dinas Kesehatan Tanggamus, dan Pengadilan Negeri Kota Agung. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang dijalankan oleh Kejari Tanggamus setiap tahunnya. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Nanda Yustizar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nanda. Baik, rekan Firda. Seperti yang terlihat di dalam video tersebut bahwa Kejari Tanggamus melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti di antaranya berupa narkoba, kemudian rokok, barang bukti perjudian, kasus perjudian, hingga pencurian. Untuk barang bukti berupa narkoba sendiri, pihak Kejari Tanggamus memusnahkannya dengan cara memblender sampai halus, terus kemudian dibuang ke dalam toilet. Untuk pemusnahan barang bukti lainnya seperti rokok ilegal, kemudian barang bukti perjudian, pencurian, dan lain-lain, itu dimusnahkan dengan cara dibakar oleh pihak Kejari Tanggamus.
Kepala Kejari Tanggamus Yunardi mengatakan tujuan dari pemusnahan barang bukti tersebut ialah agar tidak terjadi penyusutan, kemudian menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu dari pihak Kejari juga mengatakan jika pemusnahan barang bukti tersebut didominasi oleh barang bukti yang berasal dari kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 38 dari 46 kasus yang barang bukti tersebut dimusnahkan. 38 kasus tersebut ialah penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian ada juga penyalahgunaan narkotika ganja dan juga pil heksimer. Sedangkan untuk rokok ilegal atau rokok yang non cukai itu ada 900.000 batang rokok yang dimusnahkan dari berbagai macam merek, misalnya Lufman, ada juga SBR, kemudian ada juga Fajar Bold dan lain sebagainya. Kemudian dari kacamata Kajari juga dilihat bahwa kasus narkoba di Tanggamus dilihat dari pemusnahan barang bukti tersebut itu masih tinggi karena barang bukti dari penyalahgunaan narkoba itu yang paling banyak yang mendominasi dari pemusnahan barang bukti tersebut, sehingga yang meminta kepada masyarakat untuk saling mengingatkan dari berbagai lapisan masyarakat agar membentuk kesadaran dari masyarakat sendiri akan bahayanya narkoba, sehingga tingkat daripada penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tanggamus itu bisa diturunkan karena di Tanggamus sendiri masih cukup tinggi kasus dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Anda dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jual beli narkotika melalui jejaring Instagram dibongkar oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar. Ungkapan tersebut dibeberkan oleh Wakapolrestabes AKBP Budi Susanto saat merilis kasus tersebut di Mapolrestabes Makassar Jalan Ahmad Yani pada Rabu 8 Juni sore. AKBP Budi menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berlangsung di kos Cahaya Modern Jalan Minasakarya Kelurahan Karunurung, Kecamatan Rapinci, Makassar. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Muslimin Emba yang akan melaporkannya. Silakan rekan Emba. Ya, baik Firda dan Tribuners, dapat saya jelaskan pada Rabu kemarin baru saja tim Satnarkoba Polrestabes Makassar berhasil membongkar sindikat bisnis jual beli narkotika melalui jejaring Instagram. Yaitu ada 3 akun Instagram yang digunakan oleh 5 pelaku yang saat ini sudah menjadi tersangka dalam kasus itu, yaitu diantaranya Hello ID, F9, dan satu lagi, yang kemudian 3 akun itu sudah ditutup begitu. Parahnya pengikut dari 3 akun yang digunakan untuk jual beli narkotika jenis sabu dan ganja itu diikuti oleh ribuan follower. Salah satunya untuk Helbo ID itu 5.000-an follower dan lainnya antara 2.000 hingga 3.000 follower. Dari pengungkapan ini, polisi pun mengklaim bahwasanya telah berhasil menyelamatkan generasi muda sekitar 9.000-an sesuai dengan hitungan jumlah akun yang ikut dalam mengikuti akun itu. Diklaim bahwasanya telah diselamatkan dari bahaya narkotika. Namun perlu diketahui akun ini, 3 akun ini ataupun sindikat penjualan narkotika melalui jaringan Instagram ini sudah beroperasi selama setahun lebih terakhir. Jadi menurut polisi pengungkapan ini juga tidak begitu mudah karena pihaknya harus membutuhkan waktu 3 pekan untuk bagaimana sindikat ini yang menggunakan 3 akun Instagram tersebut melalui jaringan IT itu dapat terungkap dan dapat ditemukan juga barang bukti berupa sabu 100 gram lebih dan juga ganja. Firda. Ya, baik.
Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur Embal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners jurnal wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan kami dari Kasat Narkoba Polrestabes Makassar, Kompol Doli M. Tanjung, dan juga Wakapolrestabes Makassar, AKBP Budi Susanto. Berikut liputannya untuk Anda. Narkotika ini jaringan Instagram pertama kali kita ungkap karena jaringan ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemuda atau milenial yang rata-rata umurnya 17 sampai 25 tahun yang memakai sifatnya IT. Oleh karena itu jaringan Instagram ini banyak yang beredar di Makassar, tapi alhamdulillah pada saat ini kurang lebih 3 minggu kita kegiatan akhirnya terungkap secara keseluruhan. Artinya sesuai dengan jumlah sabu-sabu yang kita ungkap sebagaimana yang sampaikan tadi, berdasarkan jumlah akun atau jaringan yang ada di Instagram, diperkirakan 9.191 orang telah diselamatkan. 9.191 orang telah diselamatkan berdasarkan penggunaan akun, karena ini sifatnya jaringan. Ke depan nanti ada beberapa lagi jaringan-jaringan yang tidak kita ketahui, namun secara cermat benar-benar kita lidik untuk pelaksanaan kegiatan di dunia maya. Selanjutnya tadi Bapak Wakapolri juga menyampaikan di TKP yang berbeda ditemukan ekstasi sejumlah 130 butir berwarna biru berlogo tengkorak. Melaksanakan press release dalam rangka pengungkapan kasus narkotika jaringan Instagram dan ekstasi. Kemudian pada press release yang berbeda untuk kasus pengungkapan yang pertama adalah kasus narkotika jenis sabu ganja melalui Instagram dengan akun Hellboy ID, dan pengungkapan kasus ekstasi jenis Punisher dengan jumlah keseluruhan pelaku yang diamankan adalah 7 orang. Adapun inisialnya RP, FRY, FRD, NI, dan AND. Kemudian untuk TKP berada di Taman Rea dan Petarani dengan barang bukti yang diamankan sabu sebanyak 109,72 gram. Jadi narkotika jenis sabu ini dan ganja yang kita amankan sabu-sabu sebanyak 109,72 gram. SS 34 tahun mantan Kepala Desa Tului, Kecamatan Oba, Kota Tidore, Kepulauan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tindak pidana korupsi atau tipikor dana desa hingga merugikan negara sebesar 319 juta rupiah. SS menyalahgunakan anggaran tersebut saat menjabat sebagai Kades periode 2015 hingga 2021. SS ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi melakukan penyidikan atas laporan yang diterima pada 12 April lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate. Ada Faisal Amin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Faisal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang sahabat Timornes. Nah, saat ini seperti yang dilaporkan bahwa di Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2021 lalu, tepatnya pada bulan Juni tanggal 12, Polres Tidore Kepulauan mendapat laporan bahwa terjadi kasus tindak pidana korupsi dana desa yang merugikan negara hingga 319 juta. Nah, dari laporan tersebut, pihak Polres Kota Tidore Kepulauan terus mengembangkan dan melakukan penyidikan terhadap tersangka atas nama SS yang merupakan mantan Kepala Desa Tului, Desa Tului, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan. Nah, dari penyidikannya ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Tidore telah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan juga telah memeriksa sejumlah saksi dan telah menetapkan tersangka SS yang berusia 34 tahun sebagai tersangka. Nah, tersangka SS ini ditetapkan sebagai tersangka sebab
telah menyalahgunakan anggaran dana desa yang merugikan kurang lebih 319 juta yang bersumber dari dana desa, karena pada saat pencairan dana desa dana desa tahun 2019 tidak disalurkan kepada desa, sehingga kemudian mantan kepala desa tersebut dilaporkan kepada pihak polisi dan kemudian pihak polisi mengembangkan kasus tersebut. Nah, setelah melakukan penyidikan dan mengumpulkan barang bukti serta memeriksa saksi, tersangka atas berinisial SS ini disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 sub pasal 3 lebih sub pasal 8 Undang-Undang 31 tahun 1999 junto Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi dengan sanksi atau hukuman maksimal 20 tahun penjara. Nah, sahabat Tribuners, saat ini polisi dari Polres Tidore Kepulauan telah menyerahkan tersangka kepada pihak Kejaksaan Negeri Kota Tidore Kepulauan untuk melanjutkan proses persidangan, dan berkas yang telah dilimpahkan dari polisi ke pihak Kejaksaan Negeri Tidore sudah dinyatakan lengkap dan sudah diterima, dan pada tanggal 10 Juni tepat Jumat tadi telah diserahkan tersangka kepada pihak Kejaksaan Negeri. Demikian, Firda. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ternate atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Faisal dari Tribun Ternate, yakni dari Kasat Reskrim Polres Kota Tidore Kepulauan, Ibtu Reda Asriana. Berikut liputannya untuk Anda. Duduk di kelas 6 SD. Jadi perbuatan ini terjadi sejak tahun sekitar 2019 sampai dengan sekarang. Jadi sejak korban ini duduk di bangku kelas 4, sekitar kelas 4 SD. Jadi terakhir, jadi dari 2019 sampai sekarang ini terakhir kali terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juni kemarin 2022. Jadi perbuatan yang dilakukan ini korban dengan cara melakukan ancaman kekerasan dan membujuk, dan juga sempat melakukan serangkaian kebohongan. Jadi untuk itu terhadap perkara ini dugaan pasal yang kita sangkakan adalah pasal 82 ayat 2, saya ulangi, 82 ayat 2 junto pasal 76E Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Serang, Ratu Ria Mariana, memperkirakan ada ribuan tenaga honorer di Kota Serang. Mereka terancam dari pekerjaannya akibat imbas rencana pemerintah pusat menghapuskan tenaga honorer pada 2023. Menurutnya, Komisi 1 DPRD memiliki mitra 13 organisasi perangkat daerah atau OPD. Ratu Ria mengaku sedang memikirkan solusi agar para tenaga honorer tidak menganggur dan bisa tetap bekerja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Milda Niati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Milda. Ya, halo Tribuners dan rekan Cirba, terima kasih. Dapat dilaporkan bahwasanya memang pihak DPRD Kota Serang saat ini masih mencari solusi terkait dengan para tenaga honorer yang nantinya mereka akan dihapuskan pada tahun 2023. Sejauh ini Ratu Ria bersama dengan jajaran DPRD juga mengaku sudah
memanggil masing-masing kepala OPD di pemerintahan Kota Serang untuk mendata berapa jumlah tenaga honorer yang ada di masing-masing OPD tersebut. Raturia mengaku pihak DPRD akan berencana untuk memberikan solusi terkait nasib daripada tenaga honorer tersebut. Sementara itu, untuk penerimaan P3K di tahun 2022 ini, Raturia mengaku bahwasannya pihaknya akan berusaha agar tenaga honorer yang mereka sudah bekerja lama di pemerintahan Kota Serang agar lolos dalam seleksi penerimaan P3K. Namun sejauh itu juga pihaknya mengaku tidak bisa melakukan intervensi terlalu dalam lantaran penerimaan seleksi P3K itu sendiri dilakukan secara terbuka. Begitu rekan Firda. Sejauh ini juga dia mengaku masih mencari alternatif lain untuk bagaimana para tenaga honorer tersebut mereka bisa tetap bekerja di pemerintahan Kota Serang karena memang tenaga mereka masih dibutuhkan oleh pemerintah Kota Serang. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Milda dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mayat perempuan berinisial I, 22 tahun, ditemukan di kamar apartemen di Jalan Ciledug Raya, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu 8 Juni. Mayat I ditemukan dalam kondisi setengah telanjang dan separuh bagian tubuhnya sudah mulai membusuk. Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Agus Widartono mengungkapkan mayat perempuan yang berstatus sebagai mahasiswi tersebut mulanya ditemukan dalam kondisi tertutup selimut. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini mengenai kronologi hingga update kasusnya. Saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jakarta, ada Anas Furkon yang akan melaporkannya. Silakan rekan Anas. Ya, baik. Kasus penemuan mayat perempuan berinisial I ini ditemukan di apartemen di kawasan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mayat ini ditemukan pada Rabu 8 Juni 2022 sekitar pukul 13.00. Mulanya petugas security dan customer service curiga adanya bau tidak sedap dari dalam kamar di lantai 2 di tower selatan di apartemen tersebut. Setelahnya petugas kemudian menghubungi pihak kepolisian yakni dari Polsek Kebayoran Lama untuk bersama-sama membuka pintu kamar apartemen tersebut. Setelah dibuka, terdapat sesosok mayat perempuan yang tertutup selimut di kamar di apartemen tersebut. Petugas kemudian membuka selimut tersebut dan mendapati mayat perempuan yang diketahui berinisial I dalam kondisi setengah telanjang. Berdasarkan foto yang diterima, mayat perempuan itu diketahui sudah membusuk dan diduga sudah meninggal dunia sejak 4 hari sebelum ditemukan. Setelahnya, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di kamar apartemen yang menjadi tempat penemuan mayat mahasiswi salah satu universitas tersebut. Ditemukan bong atau alat hisap sabu, kemudian plastik klip kecil yang diduga di dalamnya berisi sabu. Namun Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Agus Widartono mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pemeriksaan di laboratorium terkait temuan plastik klip yang diduga berisi sabu tersebut. Terbaru, CCTV di apartemen di kawasan Kebayoran Lama itu merekam seseorang misterius yang keluar dari tempat kejadian perkara. Dan polisi juga telah mengamankan seseorang yang terakhir kali keluar dari kamar apartemen tersebut. Diketahui bahwa orang tersebut merupakan seorang transpuan atau transgender. Namun hingga saat ini polisi masih memeriksa transpuan tersebut dan dia masih berstatus sebagai saksi atau belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih mengumpulkan bukti-bukti lainnya terkait kasus ini untuk mengungkap penyebab kematian dari mahasiswi berusia 22 tahun itu. Demikian, Beda.
Ya baik, terima kasih rekan Anas dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Muhammad Ihsan Haminti, 11 tahun, seorang siswa sekolah dasar negeri 023971 di Jalan Umar Baki, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, tewas setelah diduga dianiaya oleh teman sekelasnya. Korban meninggal dunia pada Selasa 24 Mei lalu. Sebelum meninggal, korban sempat mengaku kepada ibunya, Santi Citra Dewi, bahwa sedang dalam keadaan sakit, bukan dianiaya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Satya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Satya. Baik, Firda. Bisa saya laporkan, kejadian ini bermula di bulan lalu, tepatnya di tanggal 24 Mei. Si Muhammad Ihsan meninggal dunia. Nah, dari penuturan kronologi, awal mulanya si Ihsan ini pulang dari sekolah, mengalami sakit dan badan terasa tidak enak, lemas lah begitu. Namun si orang tua Santi tidak curiga bahwasannya anaknya ini kenapa gitu. Dia hanya curiga bahwasannya si Ihsan mengalami sakit. Nah, setelah beberapa hari sepulang sekolah itu, si Ihsan tidak mau makan gitu, dan orang tua sudah juga membujuk si Ihsan untuk dibawa ke puskesmas atau bidan untuk berobat begitu. Namun si Ihsan tidak mau ikut bersama ibunya untuk berobat. Nah, setelah beberapa hari kemudian, si Ihsan ini kondisinya makin darurat begitu. Dan dia sudah tidak lagi mau makan dan mulutnya sudah tidak lagi bisa terbuka begitu dan tidak bisa berbicara. Dan kedua orang tuanya panik melihat kondisi Ihsan yang begitu kritis tanpa didasari penyakit yang kronis begitu. Nah, setelah si Ihsan meninggal, orang tua menemukan luka memar pada bagian dada dan punggung. Luka memarnya itu sudah kebiruan begitu, seperti luka lebam yang akibat kena pukulan benda tumpul atau apa. Nah, setelah penguburan, orang tua korban yang bernama Santi mendapatkan informasi dari teman sekelasnya bahwasannya Ihsan sempat dipukul atau dianiaya oleh 6 rekan dari teman sekolahnya. Karena curiga dan ada lebam juga yang sebelum dikubur, akhirnya Santi bersama dengan suaminya mendatangi sekolah yang tidak jauh dari kediaman mereka. Nah, sampai di sekolah mereka bertanya, kenapa anak saya meninggal dipukul begitu, karena berdasarkan pengakuan dari teman kelasnya, si Ihsan mendapatkan pukulan dari beberapa teman saat berada di dalam kelas. Nah, singkat cerita, orang tua yang juga panik akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polres Kota Binjai untuk mendapat keadilan. Nah, sebelum melaporkan, kepala sekolah juga meminta kepada orang tua korban agar tidak membawa kasus ini kemana-mana, artinya dibiarkan dulu agar bisa dimediasi secara kekeluargaan. Namun pihak keluarga tetap memilih untuk melaporkan kejadian ini, peristiwa ini ke Polres Kota Binjai agar mendapatkan keadilan atau kebenaran apakah benar anaknya Ihsan kelas 5 SD yang berumur 11 tahun mendapatkan penyiksaan saat berada di sekolah yang mengakibatkan dia meninggal dunia. Dan saat ini juga penyidik Polres Kota Binjai masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari kebenaran terkait dengan peristiwa ini. Baik, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Satya dari Tribun Medan atas laporan Anda mengenai hal ini. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari ibu korban Santi Citra Dewi. Berikut liputannya untuk Anda. Minta kasih makan pun keluar semua, kayak nggak menampung asupan. Saya pikir sebelum ketahuan kejadian ini, saya pikir kan cuma masuk angin. Saya kasih obat lah kan, kepala pun sakit, demam-demam kecil lah kan. Itu dia setelah pulang sekolah ya? Iya, pulang sekolah. Sebelum saya tahu kejadiannya seperti inilah.
terus datang kawannya memberitahu kepada kakak bahwasanya itu setelah dia sudah dikuburkan. ya artinya sudah setelah dikuburkan. Setelah 10 hari dikuburkan. Sikap kepala sekolah bagaimana terkait ini? Hari pertama dia minta maaf karena murid-murid yang memukuli anak saya Sabtu terakhir sekolah itu kan sudah mengaku di bagian mana aja dipukul, berapa orang yang mengkeroyok, sekitar 6-7 orang itu yang memukulin, mungkin bahkan rame. Orang ada saksi katanya hampir satu kelas pukulin. Itu dia memohon jangan bawa masalah ini kemana-mana dulu, kita secara kekeluargaan. Besok datang lagi hari Selasa, kita hadirkanlah orang tua anak yang memukuli anak saya kan. Yang ngomong itu kepala sekolah langsung? Kepala sekolah. Kepala sekolah langsung ya? Di situ ada wali kelas anak saya juga. Datang Selasa, udah berubah. Kepala sekolah itu cakapnya udah lain. Apa dibilang hari Selasa itu? Bilangnya anak saya itu mungkin meninggal. Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Sudarno mengatakan berdasarkan pemeriksaan sementara, polisi belum menemukan motif lain dalam kasus pembunuhan anggota Kodim 0425 Seluma Serka Halil Putra. Menurut pihaknya, motif pembunuhan tersebut tak lain adalah salah paham antara korban dan pelaku. Saat ini, kata Sudarno, polisi masih mengumpulkan saksi-saksi karena lokasi kejadian cukup jauh dari permukiman warga. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bengkulu. Ada Romi Juniandra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Romi. Ya, baik Firda dan juga Tribuners, pada hari Rabu 8 Juni 2002 kemarin, warga Seluma dihebohkan oleh penemuan mayat anggota Kodim 0425 Seluma yang bernama Serka Halil Putra. Penemuan ini berlokasi di sebuah kebun yang jaraknya cukup jauh dari pemukiman warga. Dan kemudian pelaku atas nama dengan inisial SA kemudian menyerahkan diri ke Mapolres Seluma dan kemudian dibawa ke Polda Bengkulu. Dan hingga saat ini Tribuners, polisi masih menyelidiki saksi-saksi dan juga masih menanyakan motif dan juga latar belakang pelaku melakukan pembunuhan ini. Dan juga dari informasi dari pelaku sendiri, seperti yang diterangkan oleh Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Sudarno, bahwa peristiwa ini diawali dengan adanya kesalahpahaman antara pelaku dengan korban, di mana pada saat itu karena dua kebun pelaku dan korban ini bersebelahan, dan pada Minggu korban itu pergi ke kebun dan pas pulang itu mendapati sepeda motornya banyak kempes, dan kemudian korban menuduh anak pelaku yang membuat kempes ban motor tersebut. Dari situ kemudian anak pelaku mengadukan hal itu kepada ayahnya sehingga terjadi cekcok antara korban dan pelaku. Pelaku sendiri sebenarnya pada minggu itu sempat melaporkan peristiwa ini ke Mapolres Seluma, namun dari Polres Seluma diarahkan ke Kodim karena yang bersangkutan atau korban adalah anggota TNI. Dan pada Rabu kemudian korban kembali ke kebun dan saat itu juga terjadi konflik dan cekcok kembali sehingga berakhir dengan pergumulan perkelahian antara korban dan pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia. Korban sendiri sebenarnya saat ini telah dikebumikan di bumi kelahirannya, yakni di Kerinci, Kabupaten Jambi. Jenazah korban sempat dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu dan kemudian diberangkatkan menuju Jambi pada Rabu malam dan dikebumikan pada Kamis pagi. Dan hingga saat ini polisi masih menyelidiki motif dari pelaku, dan pemeriksaan sementara memang tidak ada motif lain yang ditemukan oleh polisi karena memang saat ini saat kejadian tidak ada saksi yang menyaksikan peristiwa ini karena peristiwa ini terjadi di kebun yang berjarak 1 hingga 2 km dari pemukiman warga. Dari Bengkulu, demikian. Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bengkulu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan Romi dari Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Sudarno. Berikut liputannya untuk Anda. Kronologisnya seperti apa, motif kejadiannya apa, dan sampai sekarang ada berapa orang yang diduga sebagai pelaku? Ya, dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, karena pelaku ini kan menyerahkan diri
Jadi dia habis melakukan tindak pidana itu, dia pergi ke Polres, dia menyerahkan diri. Nah, satu-satunya informasi yang didapat ke kepolisian adalah dari pelaku. Karena kejadian ini jauh di tengah kebun ya, jaraknya itu sekitar 2 kiloan jalan ke dalam itu. Masih bisa pakai motor, tapi sepi. Nah, informasi yang hasil pemeriksaan dari pelaku itu di sana itu sebenarnya permasalahannya adalah miskomunikasi. Awalnya miskomunikasi. Jadi ada cekcok, kemudian setelah ada cekcok itu si pelaku ini sempat ke Polres melapor bahwa dia merasa nggak senang karena istilahnya ada permasalahan dengan dituduh sesuatu. Anaknya sebenarnya yang dituduh itu, anaknya dituduh sesuatu oleh korban. Kemudian ini lapor ke kepolisian karena ini anggota TNI, kemudian diarahkan untuk melapor ke Kodim. Kapal penumpang domestik antar pulau dan provinsi Dumai Line 5 mengalami insiden kebakaran saat tengah berlabuh di perairan Sekupang, Batam pada Rabu 8 Juni malam. Dalam kejadian tersebut, ada 1 orang ABK tewas di tempat, sedangkan 5 ABK lainnya luka bakar sekujur tubuh. Para korban saat ini menjalani perawatan medis di rumah sakit. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Beres Lumban Tobing yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beres. Oke, baik. Selamat sore rekan Firda, selamat sore Tribuner. Perlu kami informasikan bahwa terjadi peristiwa kebakaran hebat. Nah, 1 unit armada kapal Dumai Group dengan lumbung Dumai 5 mengalami insiden kebakaran pada tengah malam begitu. Nah, belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Namun dalam insiden ini ada 9 korban jiwa. Nah, 1 diantaranya meninggal begitu, 1 masih dalam proses pencarian dan 7 lainnya, 3 sudah dinyatakan sembuh dan 4 masih dalam perawatan ataupun sudah menjalani serangkaian operasi. Nah, jadi insiden ini terjadi pada pukul 9 WIB gitu pertengahan malam. Nah, jadi saat itu kru ABK dikabarkan tengah beristirahat. Namun ada dugaan bahwa kru ABK melakukan kelalaian begitu, melakukan shift yang tak memiliki izin begitu. Nah, namun untuk mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan dari Kasubdit Polair Polda Kepri, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan. Bahkan sejumlah korban sudah diperiksa begitu, ataupun bahkan sudah divisum, sementara jenazah sudah dipulangkan ke kampung halaman. Siang tadi bangkai kapal begitu sudah ditarik ke darat untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim forensik. Nah, keselamatan pelayaran begitu KSOP Batam melalui stasi keselamatan pelayaran Yujiruan mengatakan bahwa untuk penyebab kapal tersebut terbakar juga masih dalam proses penyelidikan. Namun saat ini pihaknya sudah memberikan tanda begitu ataupun tanda untuk kapal-kapal lainnya sudah agar tidak melintas dari lokasi titik terjadinya kebakaran lantaran diduga ataupun mengganggu keselamatan pelayaran. Nah, dalam kejadian ini pihak Dumai Group gitu ataupun pelayaran kapal Dumai ditaksir mengalami kerugian mencapai 20 miliar. Nah, perlu saya informasikan bahwa kapal Dumai Line ini merupakan salah satu armada kapal yang besar milik Dumai gitu. Nah, kapal ini biasanya setiap hari berlayar dari kota Batam menuju sejumlah pulau yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, juga kapal yang berlayar hingga ke Bengkalis, Riau, Dumai, dan sekitarnya. Nah, kapal ini juga berukuran cukup besar, bisa menampung 360 orang penumpang. Mungkin demikian rekan Firda dari Batam. Terima
kasih. Ya baik, terima kasih rekan Beres dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran KSOP khusus Batam, Yuzirwan Nasution. Berikut liputannya untuk Anda. Kebakaran Dumai Land 5 itu kita terima lebih kurang pukul 21.35. Kapal terbakar saat berlabuh jangkar. Dan kapal bersebelahan dengan Dumai Land 15 yang saat itu sedang berlabuh jangkar juga. Terkait dengan kapal yang terbakar tersebut, saat kejadian kita melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, antara lain BP Batam, dan itu Pol Airut dan juga SAR, KP3 juga. Bang, berapa jumlah korban bang dalam peristiwa itu? Untuk info sementara yang kita dapat, jumlah korban itu ada 9 orang, 1 orang meninggal, perwira mesin, 1 orang dinyatakan hilang. Sampai sekarang masih dalam pencarian tim KSOP khusus Batam bekerjasama dengan Basarnas dan juga Pol Airut Batam. Untuk korban yang luka-luka ada 6 orang. Ada 7 orang, maaf, ada 7 orang. Ada 7 orang korban luka-luka. Penyebab kebakaran? Penyebab sementara? Untuk penyebab kebakaran sendiri sampai sekarang masih kita investigasi, dikarenakan kru yang Sekelompok keluarga negeri Desa Latu Halat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon mengancam akan memalang jalan masuk negeri. Hal ini disampaikan oleh menyusul rencana pemerintah kota atau Pemkot Ambon melantik Audi Salhuteru sebagai raja definitif pada Jumat 10 Juni. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Meisha Marasabesi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Meisha. Halo Tribuner, saya Meisha Marasabesi. Perlu saya lapor bahwa pada Kamis 9 Juni 2022 kemarin, sekelompok warga negeri Latu Halat, Kecamatan Nusaniwe, Kabupaten Kota Ambon, mendatangi kantor DPRD Kota Ambon untuk mengeluhkan terkait dengan pemilihan raja definitif yang akan dilantik pada Jumat hari ini, yaitu Audi Salhuteru. Mereka meminta untuk rencana pelantikan Audi Salhuteru dibatalkan karena Audi Salhuteru tidak masuk dalam rekomendasi Mata Rumah Parentah Salhuteru Tribuners. Jadi mereka jika pelantikan tetap dilanjutkan, mereka mengancam akan memalang jalan dan tentunya raja terpilih yang dilantik Audi Salhuteru tidak bisa lagi masuk ke negeri Latu Halat. Setelah pada pagi tadi, pukul 10.30 pagi tadi, pelantikan Audi Salhuteru sebagai raja definitif negeri Latu Halat sudah berlangsung dan sejauh ini belum ada pergerakan dari kelompok yang mengancam akan memalang jalan itu. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Meisha dari Tribun Ambon atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Mata Rumah Parentah Renaldo Salhuteru. Berikut liputannya untuk Anda. Kan pemerintah kota kan kalau dia mau lantik kan hal yang betul tuh. Sedangkan ini kan hal yang tidak betul. Maksudnya sudah dia tipu dari mata rumah, dia masuk mata rumah yang lain, kan tidak betul. Jadi kami kan cuma datang sini untuk pencegahan, pencegahan untuk pembatalan. Tapi kalau memang pemerintah kota, iya hukum adat kan. Jadi kalau memang pemerintah kota lantik kan satu waktu kemudian kan pasti juga ada proses juga toh. Jadi kan ketong lantik sesuai adat, toh. Tapi kalau pemerintah kota mau lantik barang yang betul kan bagaimana? Kan begitu. Jadi keton datang kan tuntut untuk batal pelantikan karena dia sudah keluar dari mata rumah. Jadi pemerintah luruskan administrasi dulu baik-baik. Lalu dia kan cacat hukum, dia sebenarnya tidak bisa calon untuk jadi seorang
pemimpin di negeri karena sudah cacat hukum. Begitu. Pak, tadi Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Inilah kondisi terkini korban kebakaran pasca api menyapu rata rumah warga di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 9 Juni. Kebakaran tersebut tepatnya terjadi di Kampung Mandiri Energi Tempat Pembuangan Akhir atau TPA Puwatu, Kecamatan Puwatu, Provinsi Sultra. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Sultra, ada Husni Hussein yang akan melaporkannya. Silakan rekan Husni. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Jelang Hari Raya Idul Adha, pedagang sapi mulai memasok dan menjual sapi-sapinya untuk memenuhi kebutuhan kurban di Kabupaten Kutai Timur. Salah satu pedagang sapi, Haji Habang, mengaku sudah mulai menurunkan sapi-sapinya dari kebun untuk kemudian ditawarkan kepada calon pembeli. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Syifaul Mirfako yang akan melaporkannya. Silakan rekan Syifa. Baik, selamat sore rekan Firda dan Tribuners. Jelang Hari Raya Idul Adha, pedagang sapi mulai memasok dan menjual sapi-sapinya untuk memenuhi kebutuhan kurban di berbagai daerah termasuk Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Tetapi pada tahun 2022 ini, penjual hewan kurban di Kabupaten Kutai Timur masih terpantau sepi. Terkait hal ini, Dinas Pertanian dan Peternakan atau Distana Kutai Timur telah memberikan keterangan bahwa ada hambatan dalam pendistribusian hewan kurban akibat wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang belakangan ini merebak di beberapa daerah. Imbas daripada PMK ini juga terasa hingga ke Kabupaten Kutai Timur dan menyebabkan kenaikan harga hewan kurban. Namun di Kutim, Distana memastikan belum ada tanda-tanda hewan kurban baik yang lokal maupun impor yang diduga terjangkit PMK. Dengan adanya regulasi baru yang mengharuskan sapi impor menjalani karantina di daerah asal ini membuat pedagang di Kutim tertunda untuk menjajakan sapi-sapinya sehingga penjual sapi masih jarang ditemui sebulan jelang Hari Raya Kurban. Selain itu, ada kemungkinan meningkatnya harga hewan kurban akibat ketentuan pengawasan dari pemerintah untuk melakukan karantina terhadap sapi sebelum dikirimkan ke Kutai Timur. Salah satu pedagang yang kami temui di Sangatta mengatakan bahwa harga sapi yang ia jual meningkat sebanyak Rp500.000 dari harga di tahun sebelumnya. Dari 40 ekor sapi yang dijual untuk jenis sapi Bali, rentang harganya berkisar dari Rp18 juta hingga Rp25 juta per ekor, menyesuaikan bobot sapi itu sendiri. Nah, kenaikan harga ini juga didorong oleh faktor lain, yakni terbatasnya pasokan hewan kurban pasca PMK merebak. Berdasarkan data dari Distana Kutim, pada tahun 2020, Kutim memasok 1.700 ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan Hari Raya Kurban. Kemudian di tahun berikutnya, 2021, Kutim membutuhkan sebanyak 1.200 ekor sapi. Sedangkan di tahun 2022 ini, sebulan jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas mendata baru 700 ekor sapi yang tersedia untuk kebutuhan kurban. Dengan keterbatasan pasokan ini tentunya berpengaruh dengan naiknya harga hewan kurban di Kutai Timur.
Perlu diketahui juga, Firda, Kutai Timur merupakan daerah yang masih bergantung pada sapi-sapi impor, sebab belum memiliki peternak sapi lokal dengan skala kuantitas yang besar. Kemudian pemerintah juga menegaskan bahwa sapi-sapi impor yang ada di Kutai Timur tidak boleh didatangkan dari daerah rawan PMK. Tetapi sampai saat ini, di sana masih membuka peluang bagi pedagang yang ingin mengimpor untuk kebutuhan kurban di Kutai Timur. Demikian, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim, Syifaul Mirfaka atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Inilah kondisi terkini korban kebakaran pasca api menyapu rata rumah warga di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis 9 Juni. Kebakaran tersebut tepatnya terjadi di Kampung Mandiri Energi, tempat pembuangan akhir atau TPA Puatu, Kecamatan Puatu, Provinsi Sultra. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Sultra, ada Husni Husein yang akan melaporkannya. Silakan rekan Husni. Ya, baik rekan Firda, dapat saya laporkan bahwa memang betul kemarin telah terjadi kebakaran yang meluluhlantahkan puluhan rumah di kawasan Kampung Sumber Alam di TPA Puatu, Kelurahan Puatu, Kecamatan Puatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan keterangan dari Ketua RT setempat mengatakan kebakaran hebat ini terjadi sekira pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan menghanguskan 13 rumah yang dimana masing-masing satu rumah mengisi 2 kepala keluarga. Dan kesempatan yang sama kami juga sempat menyambangi sejumlah korban yang memang telah diungsikan di tenda-tenda darurat yang didirikan oleh Badan Kementerian Sosial dan juga Palang Merah Indonesia serta Badan Penanggulangan Bencana Kota Kendari. Mereka mengatakan saat ini sangat membutuhkan kebutuhan logistik, misalnya seperti air mineral untuk kebutuhan air minum dan juga sejumlah pasokan makanan dan juga pakaian yang memang kebakaran menghanguskan tanpa ada menyisakan, maksud kami hanya menyisakan pakaian yang di badan, sehingga mereka meminta uluran tangan dari pemerintah serta masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari untuk membantu dari segi pakaian juga. Demikian rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News Sultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ketua RT 25 RW 9 Anas. Berikut liputannya untuk Anda. Sementara teknologi pemeliharaan racun nyamuk kemungkinan besar dilupa matikan, baru dia merambat ke tempat tidur, mungkin dia kena kasur kapuk, baru itu menyala. Jadi itu menyala kebetulan karena kopelan tetangga sebelah juga dia mau matikan, digembok namanya. Bukan obat nyamuk listrik berarti? Bukan. Yang obat nyamuk bakar. Oke. Kebetulan tetangganya di samping jual bensin, sama gas. Saat ini berapa kepala keluarga dan berapa rumah Pak RT yang menjadi korban? 13 kopel. 13 kopel. Satu kopel kan 2 kakak. Oke. 14 kah? 14 sekarang. Oke. Kan 28 kakak. 28. 13 kopel. Masing-masing satu kopel 2 kakak. Oke, Pak RT, terakhir mungkin apa yang lagi dibutuhkan sementara saat ini darurat oleh korban kebakaran? Yang dibutuhkan pakaian. Tanggung air minum. Oke. Juga makanan itu sendiri. Habis ini tinggal mereka keluar pakaian di badan. Oke. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Sarli Solu geram terhadap PT Warna Prima Kimia Tama. Bukan tanpa alasan, perusahaan tiner yang mempunyai gudang di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang itu terbakar setiap tahunnya. Pada tahun 2021, pabrik tiner tersebut sempat kebakaran hebat sampai meludeskan bangunan. Kemudian pada Kamis 9 Juni kemarin, pabrik yang kembali terbakar hebat sampai tidak menyisakan bentuk bangunan.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Ega Alfreda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ega. Baik, terima kasih rekan Firda. Betul sekali dapat diinformasikan langsung dari Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang pada hari Kamis 9 Juni 2022 kemarin, sebuah pabrik thinner milik PT Warna Prima Kimia Tama mengalami kebakaran hebat sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dari laporan BPBD Kabupaten Tangerang, kebakaran tersebut cepat sekali menyambar ya dari satu titik percikan pertama sampai ke percikan berikutnya dan sampai menghanguskan seluruh gedung itu dalam waktu yang hanya sekitar 30 menit hingga gedung terbakar habis dan tidak menyisakan satu bentuk apapun di dalam gedung tersebut. Nah, dari laporan yang diterima oleh tribunjakarta.com di lokasi bahwa kebakaran tersebut terjadi saat sebuah mobil truk yang mengangkut bahan baku thinner yang memang diproduksi di gudang tersebut, akinya mengalami kerusakan, kemudian aki tersebut diperbaiki oleh pegawai sekitar, kemudian aki tersebut jatuh saat lagi diperbaiki dan mengakibatkan percikan api pertama yang lalu menyambar secara cepat di gudang tersebut karena memang di gudang tersebut banyak sekali bahan yang mudah sekali terbakar sehingga api yang awalnya sangat kecil kemudian dengan secara cepat menyambar ke beberapa gedung lainnya dan mengakibatkan si jago merah secara cepat menghabiskan dan menghanguskan gedung tersebut. Bahkan dari tim regu BPBD Kabupaten Tangerang mengatakan api sebesar-besarnya saat itu bisa mencapai ketinggian sampai 20 meter dari bawah sampai ke atas. Nah, saat itu kebetulan sekali saat kejadian kebakaran memang saat lagi hujan besar sehingga memang api dapat dipadamkan secara cepat hanya memakan waktu sekitar 4-5 jam pemadaman dibantu dengan warga sekitar dan juga BPBD Kabupaten Tangerang menurunkan sampai 8 unit mobil damkar dan sumber air di sana pun memang cukup tersedia secara terpenuhi dengan baik ya, jadi petugas pun bisa memadamkan api yang emang awalnya cukup besar sekali hingga 20 meter itu secara cepat, apalagi ditambah dengan mengingat kalau bahan-bahan yang ada di dalam gudang memang mudah terbakar. Nah, uniknya lagi di PT Warna Prima Kimia Tama ini ternyata memang sudah langganan sekali mengalami kebakaran setiap tahunnya. Sebelum kebakaran pada kali ini diberitakan juga oleh tribunjakarta.com bahwa gudang thinner itu sudah mengalami kebakaran terlebih dahulu pada tahun 2021 sekitar bulan Agustus. Dan kejadiannya itu juga berlangsung sangat cepat, bahkan api juga membumbung tinggi di langit karena memang bahannya sangat mudah terbakar. Nah, pemadamannya pun juga tergolong cepat karena memang saat itu api sebelum begitu membesar sehingga masih ada sebagian gedung yang masih terselamatkan. Berbeda dengan tahun ini yang memang gedung itu sudah sangat tidak berbentuk lagi. Nah, dan dari informasi yang didapatkan tribunjakarta.com di lokasi dari Danton Pos Damkar Curug Bob Sulaiman, ternyata bukan hanya 2 kejadian itu saja PT Thinner tersebut mengalami kebakaran. Ternyata pada tahun 2003 dan juga tahun 2004 PT Warna Prima Kimia Tama mempunyai jejak sejarah yang kelam juga karena pada 2 tahun berturut-turut tersebut PT Warna Prima Kimia Tama mengalami kebakaran hebat sehingga menghanguskan gedung tersebut. Namun sampai saat ini pihak kepolisian Polres Tangerang Selatan masih menyelidiki apakah ada kelalaian yang memang tidak disengaja oleh pihak perusahaan dan akan segera diselidiki oleh Polres Tangerang Selatan. Begitu yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Tangerang, Firda. Baik, terima kasih rekan Ega dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners jurnalis kami Ega tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Sarli Solu. Berikut liputannya untuk Anda. Dan kita minta dari PT Warna Kimia Tama ini untuk mengevaluasi bagaimana keamanan ini tidak terulang lagi karena di sini sekitar pabrik ini adalah pemukiman. Sehingga ini yang kita harus minta kepada perusahaan ini untuk lebih waspada lagi dan menerapkan SOP dan keamanan yang lebih ketat lagi. Ini kan sampai 4 kali Pak ya terulangnya. Ada sanksi nggak Pak nanti bakalan untuk? Saya kira itu administrasi ya. Itu kita lihat nanti administrasinya. Itu dikaji oleh dari pemerintah setempat aja. Berarti awalnya dari apa sih Pak? Izin awal kebakaran?
Tadi kan udah saya sampaikan. Baru datang mungkin. Saya sampaikan tadi. Tambahan penyebab mungkin sekali lagi penyebabnya mungkin Pak. Tadi udah sampaikan. Oh baru. Jadi penyebabnya itu tadi ada kelalaian ya, yang mana selang yang masuk untuk dikeluarkan daripada pembuangan dari tangki mobil itu tersumbat. Setelah diselidiki bahwa itu ada akinya yang rusak, setelah diperbaiki akinya itu jatuh dan meledak sehingga menimbulkan percikan api. Nah, kelalaian adalah ini yang laksanakan adalah supirnya, mestinya kan kalau tidak ini mekanik. Dan itu kita akan lakukan penyelidikan ya. Ada korban Anda? Pabrik thinner ya. Ada korban Anda? Tidak ada korban ya. Harga komoditas cabai di Kota Semarang melonjak drastis hingga hari ini. Menurut pedagang, kenaikan mencapai Rp20.000, menempatkan harga cabai tembus di angka Rp100.000 per kilogramnya untuk jenis cabai rawit merah. Pedagang di Pasar Karangayu Semarang, Desi mengatakan tak hanya cabai rawit merah atau cabai setan, jenis cabai lain juga mengalami kenaikan meski tidak setinggi cabai rawit merah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Idayatul Rohmah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ida. Ya baik, terima kasih rekan Firda. Terkait dengan harga komoditas cabai di Kota Semarang ini memang mengalami kenaikan ya dalam beberapa waktu terakhir. Yang mana untuk rawit merah cabai rawit merah atau cabai setan ini mengalami kenaikan yang cukup drastis, yang mana menembus angka Rp100.000 per kilogram. Nah, untuk harga itu terjadi sejak tanggal 7 hingga kemarin, tanggal 9. Untuk hari ini, tanggal 10, setelah kami melakukan pantauan lebih lanjut ke Pasar Karangayu Semarang, untuk harga sedikit mengalami penurunan ya, karena dari pedagang juga menurunkan harga karena sepinya pembeli, yang mana untuk harga hari ini di angka Rp90.000 per kilogram. Nah, sementara untuk jenis cabai lainnya, hari ini masih stagnan, meskipun harga cukup tinggi, yaitu keriting merah dan juga hijau ceplus masing-masing masih berada pada Rp70.000 per kilogram. Nah, kemudian untuk rawit putih hari ini pada angka Rp50.000 per kilogram, sama seperti dengan kemarin. Namun pemirsa, meskipun beberapa jenis cabai mengalami kenaikan, ada jenis cabai yang mengalami penurunan seperti itu. Atau masih pada posisi stabil ya, dan cenderung rendah harganya, yaitu pada keriting hijau dan juga teropong hijau, yang masing-masing pada kisaran Rp30.000 per kilogram. Nah, sementara itu pemirsa, dengan adanya kenaikan harga cabai ini cukup memberikan pengaruh yang signifikan bagi para pedagang dan pembeli, baik dari para pedagang maupun pembeli, sama-sama mengurangi jumlah pembelian karena harga untuk hari ini dan juga kemarin-kemarin terlampau cukup tinggi bagi pedagang maupun pembeli. Begitu Firda, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ida dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Saat ini harga cabai rawit melejit hingga Rp100.000 per kilogramnya. Hal ini membuat produksi sambal botol merek Mamani di Kota Malang mengurangi produksinya hingga 50%. Jika biasanya mampu membuat stok 1.000 botol, kini hanya menjadi 500 botol saja. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Silvianita Widiawati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Silvi. Ya, selamat malam Tribuners dan Firda. Dari Malang, saya melaporkan tentang dampak kenaikan harga cabai yang dirasakan oleh produsen sambal di Kota Malang. Tadi saya ke lokasi produksi milik Bu Heni Wardani, owner dari Mamani. Dia sudah tidak banyak lagi memproduksi sambal karena harganya yang cukup melejit. Itu pun dia mendapat harga Rp85.000 per kilo, merupakan maksud saya cabai warna merah dan hijau. Untuk itu dia hanya memproduksi separuh dari biasanya, dan yang dibuat adalah sambal-sambal yang biasanya best seller dan
yang stoknya kosong. Menurut dia dari produksinya 90% adalah didominasi oleh cabai rawit. Selain itu juga cabai merah yang juga cabai besar yang mengalami kenaikan serta bawang merah. Dari alasan dia selama 9 tahun tetap memproduksi meski di antara naik turun harga cabai karena dia masih memenuhi permintaan dari konsumennya yang masih membeli produk dari dirinya. Untuk itu dia tidak memproduksi banyak dan akan menunda permintaan dari toko-toko oleh-oleh yang sistemnya adalah titip untuk penjualannya. Dari penjelasan Bu Heni, dia memang mendapat margin tipis dari penjualan sambal saat kondisi harga cabai tinggi, namun itu tidak terjadi pada sepanjang waktu karena saat harga cabai murah, dia juga tidak menurunkan harganya. Jadi ini dianggapnya sebagai balancing dari produksinya, meski dari kondisi ini dia mengalami margin tipis, namun ada permintaan yang harus dijaganya sehingga dia bisa survive sebagai UMKM untuk penjualan sambal di Kota Malang. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Silvi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari pemilik usaha sambal Mamani Kota Malang, Heni Wardani. Berikut liputannya untuk Anda. Mengurangi jumlah produksi ya. Jadi selama ini mungkin kita sekali produksi mungkin 1 kuintal, kita kurangi sampai 50%, kayak gitu. Terus kita lebih mengutamakan memenuhi pesanan dulu. Jadi kalau yang misalnya kita untuk stok-stok di beberapa toko misalnya yang kita biasa titipkan, itu kita biasanya kirim full sesuai PO mereka, kita kirimnya nggak sebanyak biasanya. Jadi mungkin permintaannya mungkin 13 item, kita kirim 6 item dulu, seperti itu. Untuk margin memang berkurang jauh ya, tapi bisa tertutup dengan kuantitas yang lebih banyak. Jadi walaupun kita produksi kita berkurang, biasanya permintaan juga tinggi. Sedangkan kita kan kayak orang beli di toko kayak gitu kan, stoknya masih ada gitu. Jadi mungkin bisa nggak sebanyak biasanya, tapi tetap bisa memenuhi kebutuhan pembeli gitu. Setiap tahun, tapi ini bulannya agak beda. Biasanya di Desember, Januari, Februari itu cabai pasti mahal. Terus ini kebetulan kok kemarin nggak cuma sebentar mahalnya, langsung turun lagi. Kok di sekarang malah setelah hari raya, ya biasanya sebelum hari raya itu tinggi, sekarang setelah hari raya malah tinggi ini harganya. Mungkin karena pasokan bahan kurang ya, jadi harganya tinggi gitu. Putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Han Mumtaz atau Eril, akhirnya ditemukan setelah hilang selama 14 hari di Sungai Are, Bern, Swiss. Pada Rabu 8 Juni sekitar pukul 6 pagi lebih 50 menit waktu setempat. Ridwan Kamil langsung bergegas menuju Swiss setelah mendapat kabar putranya telah ditemukan. Ia dan istrinya Thalia Praratya tak henti mengucap syukur atas ditemukannya jasad Eril. Ridwan Kamil kini pun juga tengah mengurus dan memandikan jenazah putra pertamanya tersebut. Prosesi memandikan jenazah Eril sempat disaksikan sang ibu Atalia via video call. Momen tersebut dibagikan oleh Atalia lewat akun Instagram story-nya @ataliapr pada Jumat 10 Juni maksud kami. Ia tampak menangis haru saat berbincang dengan Ridwan Kamil menyaksikan proses memandikan jenazah Eril. Sebelumnya, Atalia membeberkan kondisi putranya Eril saat ditemukan. Ia menyebut Eril ditemukan dalam keadaan utuh, lengkap, bersih, bahkan wangi. Atalia yakin kalau Sang Pencipta telah menjaga dan memuliakan Eril. Kini Atalia dan keluarga pun tak lagi gundah mencari di mana keberadaan Eril. Ia juga mengucap rasa syukur karena doanya terkabul, Eril akhirnya ditemukan. Ucapan terima kasih tak lupa ia ungkapkan, tentunya pada semua pihak yang terlihat dalam proses pencarian hingga kepulangan jasad Eril. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari keterangan dari pihak keluarga atau adik dari Ridwan Kamil, LP Nasmuzaman. Berikut liputannya untuk Anda. Kami ingin menyampaikan bahwa
pada hari Senin tanggal 6 kami telah menyerahkan urusan pencarian untuk dikoordinasikan penuh kepada pihak KBRI. Pada hari ini, alhamdulillah pihak KBRI menyampaikan informasi bahwa upaya pencarian telah bertemu kepada takdir yang diharapkan, yaitu semoga pertemuan kami dengan Eril dalam keadaan yang Allah ridhoi. Selanjutnya, selaku keluarga akan menerima almarhum Eril untuk kemudian kami akan menyempurnakan hak Eril selaku muslim. Hakul muslimi alal muslimi situn, diantaranya faida mata fatbahu, apabila dia wafat maka hendaklah dia diantarkan, disucikan, dikafani, disolatkan, dan diantarkan untuk dimakamkan sesuai syariat Islam sejauh yang memungkinkan dengan tetap menjaga kehormatan kondisinya. Untuk waktu, kami belum bisa memastikan pasti kapan akan tiba di Indonesia, tapi pada dasarnya kami akan lakukan secepat-cepatnya sejauh yang memungkinkan, tergantung kondisi, situasi, sumber daya yang mendukung. Harapan kami bisa tiba di Indonesia setidak-tidaknya Sabtu atau hari Ahad. Jenazah putra sulung Ridwan Kamil Emeril Han Mumtaz atau Eril ditemukan setelah hilang 14 hari di Sungai Are, Bern, Swiss. Tubuh Eril ditemukan di Bendungan Enghout atau Stoward Enghout pada Rabu 8 Juni sekira pukul 6:50 waktu setempat atau pukul 11:50 waktu Indonesia Barat. Putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini diketahui berenang di Sungai Are antara wilayah Excoll hingga Marzilibat maksud kami. Keterangan dari otoritas Bern mengatakan seorang polisi wilayah Bernese memberitahu ada seorang pria yang tidak responsif di dalam bendungan. Pria tak bernyawa tersebut diduga merupakan WNI yang mengalami kecelakaan di kawasan Are pada 26 Mei lalu. Otoritas Bern bersama spesialis dari polisi maritim kemudian melakukan evakuasi. Jasad kemudian dilakukan pemeriksaan forensik untuk tes DNA untuk mengetahui identitas dari korban. Duta Besar RI untuk Swiss Liechtenstein, Mulyaman Haddad, mengatakan jenazah sudah dipastikan adalah Eril. Pada Kamis 9 Juni, pihak kepolisian kemudian menyampaikan konfirmasi terkait hasil tes DNA tersebut. Menurut penuturan Krisna Diantara Akasa, kontributor dari Kompas.com di Swiss, lokasi penemuan Eril berada sekitar 5 hingga 6 km dari lokasi awal hilangnya. Menurut Krisna, lokasi bendungan Enghout merupakan salah satu titik penting dalam pencarian korban tenggelam di Sungai Are. Selain bendungan Enghout, ada 4 bendungan lain yang menjadi titik penting lokasi pencarian. Satu di antaranya bendungan Matenschewel yang berjarak 3 km dari lokasi awal hilangnya Eril. Krisna juga menuturkan setiap harinya ia melihat para polisi kerap mencari korban di 4 bendungan tersebut. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkap penjelasan soal kondisi jenazah sang putra Eril yang ditemukan dalam keadaan utuh. Hal itu dia sampaikannya melalui Instagram pribadinya @ridwankamil pada Jumat 10 Juni. Tak hanya utuh, Ridwan Kamil juga mengungkapkan jenazah Eril wangi meski sudah berada di Sungai Are selama 14 hari. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini merasa bersyukur jenazah putranya Emeril Han Mumtaz yang hanyut di Sungai Are, Bern, Swiss telah ditemukan utuh. Eril yang sudah hilang selama 14 hari telah ditemukan di Bendungan Enghout. Yang membuatnya takjub adalah walau sudah lewat 14 hari, jasad Eril masih utuh, lengkap, tidak kurang satu apapun. Ridwan Kamil juga menerangkan bagaimana kondisi jasad sang anak. Ia takjub putra sulungnya ditemukan dalam kondisi lengkap meski sudah 14 hari tenggelam di Sungai Are. Melalui unggahan yang sama, Ridwan Kamil bersaksi jika jasad anaknya wangi seperti daun eukaliptus. Jenazah kemudian dievakuasi dan dipastikan jenazah tersebut adalah Eril. Setelah ditemukan, Ridwan Kamil langsung terbang ke Swiss untuk menjemput sang putra. Melalui unggahannya, Ridwan Kamil juga menjelaskan jika jenazah Eril akan tiba di Indonesia pada Minggu 12 Juni nanti. Sebelum dipulangkan, jenazah Eril disucikan terlebih dahulu secara syariat Islam di Bern, Swiss.
Masih terkait kecelakaan Emeril Han Mumtaz, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kementerian Luar Negeri dan kepada Kedutaan Besar Indonesia di Swiss untuk membantu pemulangan jenazah putra Ridwan Kamil, Emeril Han Mumtaz atau Eril. Presiden mengatakan sudah berkomunikasi dengan Ridwan Kamil beberapa hari lalu untuk menyampaikan duka cita atas meninggalnya Eril. Ia juga bersyukur jenazah Eril akhirnya ditemukan setelah dilakukan pencarian beberapa hari. Presiden berharap pemulangan jenazah Eril dapat segera terlaksana dengan lancar. Kedutaan Besar Indonesia atau KBRI di Bern, Swiss mengonfirmasi jenazah Emeril Han Mumtaz atau Eril telah ditemukan Kamis 9 Juni. Selanjutnya, sesuai dengan hukum yang berlaku di Swiss, pihak kepolisian menyampaikan berbagai berkas yang diperlukan ke pengadilan kantor Bern sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan serah terima jasad Eril dari pihak kepolisian kepada pihak keluarga. Diketahui polisi menemukan jenazah Eril pada Rabu 8 Juni pagi sekira pukul 6:50 waktu setempat. Jenazah kemudian dievakuasi dan dipastikan jenazah tersebut adalah Eril. Setelah ditemukan, Ridwan Kamil langsung terbang ke Swiss untuk menjemput sang putra. Melalui unggahannya, Ridwan Kamil juga menjelaskan jika jenazah Eril akan tiba di Indonesia pada Minggu 12 Juni. Sebelum dipulangkan, jenazah Eril disucikan terlebih dahulu secara syariat Islam di Bern, Swiss. Jenazah Eril atau Emeril Han Mumtaz rencananya akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat sekaligus ayah dari Eril, Ridwan Kamil mengatakan jenazah putranya akan diterbangkan dari Swiss pada Sabtu 11 Juni. Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Jawa Barat, Wahyu Mijaya. Apabila nantinya ada waktu untuk disemayamkan, akan dilakukan di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Ia mengatakan rencana kepulangan Ridwan Kamil dan juga almarhum adalah pada Sabtu 11 Juni, kemudian tiba di Bandung pada Minggu 12 Juni. Pihaknya belum dapat mengonfirmasi lebih lanjut terkait dengan jadwal penerbangan, baik jadwal penerbangan dan ketibanya di tanah air. Kemudian setelah tiba di Indonesia, pihaknya belum bisa memastikan juga apakah disemayamkan terlebih dahulu atau langsung ke pemakaman karena pihaknya akan melihat waktu tibanya terlebih dahulu. Wahyu menyampaikan pengajian akan tetap dilakukan setiap hari di Gedung Pakuan, yakni setelah waktu salat asar dan sebelum maghrib. Di sisi lain, ia mengatakan telah mempersiapkan kepulangan almarhum Eril di bandara, berkoordinasi dengan Kemendagri kemudian dengan pihak bandara. Ia mengatakan yang pergi ke Swiss untuk menjemput Eril adalah Ridwan Kamil dan asistennya. Sementara Atalia Praratia berada di Bandung dengan kondisi yang juga sehat. Prosesi pemakaman pada prinsipnya dari keluarga tidak ingin menghalangi orang yang bersimpati dan berdoa. Namun yang harus diperhatikan adalah kapasitas lingkungan pemakaman tidak mencukupi apabila pelayat dalam jumlah besar. Jika ada peraturan tertentu saat pemakaman, ia mohon maaf dari awal karena pihaknya ingin keluarga nyaman, masyarakat di Cimaung juga nyaman, keluarga yang hadir nyaman. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdananda, mewakili kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!